Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Kejadian. Pelajaran ke-11, Yusuf Ahli Mimpi. Selasa, 7 Juni. Yehuda dan Tamar. Kisah tentang Tamar tidak keluar dari konteks cerita di sini. Insiden ini mengikuti secara kronologis penjualan Yusuf di Mesir, dan ini konsisten dengan fakta bahwa Yehuda baru saja meninggalkan saudara-saudaranya yang menunjukkan ketidaksetujuannya dengan mereka. Selain itu, ayat tersebut berbagi sejumlah kata dan motif yang sama dengan pasal sebelumnya, dan ini membawa pelajaran teologis yang sama. Tindakan jahat yang akan diubah menjadi peristiwa positif yang terkait dengan keselamatan. Bacalah Kejadian 38, bandingkan perilaku Yehuda dengan Tamar, orang Kanaan itu. Siapa di antara keduanya yang lebih saleh dan mengapa? Yehuda mengambil seorang istri Kanaan, dengan siapa ia memiliki 3 anak laki-laki, Onan, dan Shelah. Yehuda mengambil Tamar orang Kanaan untuk menjadi istri anak sulungnya, supaya memastikan silsilah yang tepat. Ketika dan Onan dibunuh oleh Tuhan karena kejahatan mereka, Yehuda menjanjikan anak terakhirnya Shelah kepada Tamar. Setelah beberapa waktu, Yehuda tampaknya telah melupakan janjinya. Saat dia pergi untuk menghibur dirinya sendiri setelah kematian istrinya, Tamar memutuskan untuk berperan sebagai pelacur untuk memaksanya memenuhi janjinya. Karena Yehuda tidak punya uang untuk membayar pelacur itu yang tidak dia kenal, dia berjanji untuk mengiriminya nanti seekor kambing dari kawanannya. Sementara itu, Tamar mensyaratkan agar dia memberikan sebagai jaminan pembayaran cap meterai, kalung dan tongkat Yehuda. Tamar hamil sebagai hasil dari pertemuan unik tersebut. Ketika kemudian dituduh sebagai pelacur, Tamar menunjukkan kepada penuduh, yaitu Yehuda, cap meterai, kalung dan tongkatnya sendiri. Yehuda mengerti dan meminta maaf. Kesimpulan cerita kotor ini adalah kelahiran Peres, yang berarti menerobos, yang seperti Yakub lahir yang kedua, namun menjadi yang pertama, dan disebutkan dalam sejarah keselamatan sebagai nenek moyang Daud, dan akhirnya nenek moyang Yesus Kristus. Adapun Tamar, dia adalah yang pertama dari 4 wanita, diikuti oleh Rahab, Ruth, yang secara silsilah mendahului Maria, ibu Yesus. Satu pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini, sama seperti Tuhan menyelamatkan Tamar melalui kasih karunia-Nya, mengubah kejahatan menjadi kebaikan, demikian pula Dia akan menyelamatkan umat-Nya melalui salib Yesus. Dan dalam kasus Yusuf, Dia akan mengubah masalah Yusuf menjadi keselamatan Yakub dan anak-anaknya. Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, ketika kita membaca di dalam Kejadian 38 ayat 1-30, menceritakan peristiwa Yehuda dan Tamar. Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan menumpang pada seorang adulam yang bernama Hira. Dengan demikian, Yehuda tidak lagi bersama-sama dengan keluarga dan saudara-saudaranya. Setelah itu, Yehuda kawin dengan anak perempuan Shua yang adalah orang Kanaan. Oleh karena adanya hubungan dekat atau pergaulan dengan orang-orang Kanaan, sehingga menyebabkan Yehuda kawin dengan orang Kanaan. Dan dari pernikahan ini, Yehuda mendapatkan 3 orang anak laki-laki. Lalu Yehuda menikahkan anak sulungnya yaitu dengan seorang perempuan yang bernama Tamar. Tetapi sebelum mereka mempunyai anak, Tuhan membunuh karena jahat di hadapan Tuhan. Lalu Yehuda memberikan Tamar kepada anak keduanya yaitu Onan, supaya bisa mendapatkan keturunan darinya. Tetapi Onan tidak mau memberikan keturunan kepada dan Allah menghukum Onan. Dan ketika Onan mati, seharusnya Yehuda memberikan Tamar kepada anak bungsunya yaitu Shelah. Tetapi dilihat dari 2 peristiwa yang menyedihkan dari kedua anaknya mati setelah menikah dengan Tamar, ia menganggap bahwa Tamar adalah pembawa sial, dan ia tidak mau memberikan Shelah kepada Tamar. Dan pada akhirnya peristiwa yang memalukan terjadi ketika Yehuda meniduri Tamar, dan dia tidak tahu siapa yang ia tiduri tersebut. Setelah peristiwa itu, Tamar menanyakan bayarannya. Tetapi tujuan sebenarnya dari pertanyaan Tamar itu kepada Yehuda adalah untuk mendapatkan tanggungan atau jaminan yang bisa dijadikan sebagai bukti. Lalu Yehuda mengirimkan bayaran, tetapi Tamar yang ia pikirkan sebagai pelacur tidak bisa ia jumpai.
Dan ketika Tamar hamil, ia dituduh sebagai pelacur, tetapi ia menunjukkan cap, meterai, kalung, dan tongkat yang Yehuda berikan kepada Tamar ketika peristiwa itu terjadi. Yehuda mengerti dan meminta maaf. Dan dari kejadian ini, Tamar melahirkan anak kembar, yaitu Peres dan Zerah. Dan kalau kita melihat di dalam sejarah, Peres ini adalah sebagai nenek moyang Daud dan akhirnya nenek moyang Yesus Kristus. Suatu pelajaran yang bisa kita ambil adalah sama seperti Tuhan menyelamatkan Tamar melalui kasih karunia-Nya, mengubah kejahatan menjadi kebaikan. Demikian pula Allah akan sanggup menyelamatkan umatnya melalui salib Yesus. Allah mengasihi manusia terlepas dari latar belakang yang pernah dilakukan. Mungkin kita melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan, tetapi kita datang kepadanya dan mengakui dan meminta ampun, dan Tuhan akan mengampuni kita dan melayakkan kita untuk terus menjadi umat-umat-Nya. Itulah sebabnya keselamatan atas dasar kasih karunia, bukan karena usaha manusia. Mari kita terus setia kepada Tuhan, karena Allah sangat mengasihi saudara dan saya. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Terima kasih karena Engkau sangat mengasihi kami umat-umat-Mu. Bantu kami Tuhan untuk kami terus setia kepada Tuhan di dalam kehidupan kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.